Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan yang disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan oleh Renanda Febrian Prasetyo, Apriano Rekavala, dan Muhammad Nur Febriansyah. Kepemimpinan pendidikan yaitu merupakan kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan, dan juga suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Tiga hal penting dalam konsep kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekuasaan, yang berarti otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memberikan pengaruh serta menggerakkan bawahan atau pengikutnya. Yang kedua yaitu kewibawaan, yang merupakan kemampuan anugerah atau takdir Tuhan. Yang ketiga yaitu kemampuan, yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan serta teknis maupun sosial yang dimiliki seorang pemimpin melebihi dari anggota biasa. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu autokrasi, yang melakukan pengawasan ketat terhadap bawahannya dan menunjukkan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu pseudo-demokratis, yang memperlihatkan kesan demokratis padahal sebenarnya ia bersifat autokrasi. Yang ketiga yaitu laissez-faire, memberikan kebebasan terhadap bawahannya untuk melakukan yang mereka anggap benar. Yang keempat yaitu demokratis, menganggap dirinya bagian dari kelompok secara bersama dengan kelompoknya dan bekerja secara bersama-sama. Untuk soal yang pertama, yaitu menurut Anda tipe pemimpin yang seperti apa yang cocok dalam sistem pendidikan di Indonesia khususnya untuk sekolah kejuruan? Pemimpin yang mengetahui kapabilitas atau keterampilan pengajar dalam memanfaatkan media pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang ingin kami tanyakan yaitu, setelah menyimak pembahasan di atas, bagaimana tanggapan Anda ketika melihat kepemimpinan pendidikan di masa SMA atau SMK Anda? Menurut Kimball Wiles tahun 1967, supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Supervisi dapat diartikan aktivitas atau kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan agar tenaga pendidik menjadi lebih profesional. Prinsip dalam supervisi menurut Sahertian tahun 2000 yaitu yang pertama prinsip alamiah, mencakup 3 unsur yaitu sistematika, objektif, dan menggunakan alat instrumen. Yang kedua prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga prinsip kooperatif, meliputi seluruh staf yang dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang keempat prinsip konstruktif dan kreatif, menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Sifat pemecahan masalah problem solving supervisor. Yang pertama direktif, cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Kolaboratif, saling memberikan masukan tentang alternatif tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pembelajaran. Non-direktif, memberi kepercayaan kepada guru untuk memutuskan sendiri rencana tindakan yang akan diambil. Pertanyaan yang dapat dijawab, bagaimana keterkaitan setiap prinsip dalam supervisi menurut Sahertian yang dapat Anda simpulkan? Jadi dalam kegiatan supervisi harus berdasarkan prinsip ilmiah dalam pelaksanaannya, yaitu ilmiah, objektif, dan instrumen, serta dalam pelaksanaannya selalu menjunjung tinggi musyawarah dengan mengajak seluruh staf dapat bekerjasama dalam pembinaan inisiatif guru dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab, menurut Anda peran supervisi dalam bidang pendidikan dilakukan oleh siapa? Dan berikan penjelasannya. 4 sifat yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan menurut Kate Davis. Yang pertama kecerdasan.
Berdasarkan sebuah hasil penelitian, pemimpin yang memiliki kecerdasan rata-rata dari anggotanya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi. Yang kedua, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial. Artinya, pemimpin yang mempunyai emosi matang dan stabil. Yang ketiga, motivasi dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin memiliki motivasi yang tinggi untuk anggotanya maupun dirinya sendiri. Yang keempat, setiap hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin hendaknya mengakui terhadap harga diri dan kehormatan para anggotanya. Teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Sifat kepemimpinan dapat diraih melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Teori ini mempunyai kecenderungan ke arah dua hal, yaitu konsiderasi, kecenderungan seorang pemimpin yang menunjukkan sikap akrab dengan bawahan. Inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan antara pemimpin dan bawahannya. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Seorang pemimpin akan dipercaya oleh bawahannya bahwa pemimpin mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus mampu mendiagnosa yang baik serta harus bersifat fleksibel. Kelebihan sebagai syarat seorang pemimpin menurut Churchill dan James Aldi. Yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan milenial. Selanjutnya, prestasi, gelar, kerjasama, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Selanjutnya, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan benar, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, sadar diri, agresif. Yang terakhir, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Contoh soal. Apa yang dimaksud dengan teori kepemimpinan dan situasi, dan apakah relevan jika diterapkan di generasi milenial seperti sekarang? Jawabannya, teori ini dibagi menjadi dua, yaitu konsiderasi atau kecenderungan menunjukkan sikap akrab dengan bawahan, dan inisiasi, yaitu kecenderungan memberikan batasan antara pimpinan dan bawahan, dan sangat relevan apabila dapat mengkombinasi antara keduanya dan digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jenis-jenis supervisi menurut Warden, yaitu ada 3 tujuan, yaitu pengembangan profesionalisme, pengawasan kualitas, dan penumbuhan motivasi. Sedangkan arti supervisinya yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi menurut Sertian, yaitu supervisi konvensional, artistik, ilmiah, supervisi klinis. Siklus-siklusnya supervisi klinis yaitu yang pertama, tahap pertemuan awal, tahap observasi mengajar, tahap pertemuan balikan. Dasar dari pendidikan supervisi, yaitu yang pertama, Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang starter isi pada Romawi 5 sub B disebutkan bahwa supervisi adalah proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua, Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, bahwa kompetensi supervisi kepala sekolah yaitu yang pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesional guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik. Sebutkan 4 ciri model supervisi artistik. Yang pertama yaitu membutuhkan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kedua, membutuhkan tingkat pengetahuan yang cukup.
Yang ketiga, mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda. Yang keempat, yaitu menuntut untuk memberikan perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana jika supervisor tidak memberikan solusi tapi malah memberikan saran yang mungkin malah membebankan karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Teknik-teknik supervisi yang pertama yaitu teknik individual, ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Teknik ini digunakan apabila masalah yang dihadapi bersifat pribadi, apalagi khusus atau secret. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain kunjungan kelas, kunjungan antar kelas, observasi kelas, menilai diri sendiri, dan pertemuan individu. Yang kedua merupakan teknik kelompok, adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Banyak bentuk-bentuk dalam teknik yang bersifat kelompok ini, namun di antara yang lebih umum adalah sebagai berikut: pertemuan orientasi bagi guru baru, demonstrasi mengajar, rapat guru, perpustakaan jabatan, kepanitiaan, buletin supervisi, diskusi, dan mengajar langsung. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu supervisi merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga, organisasi, dan sejenisnya oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam kinerjanya. Dan juga kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi kepemimpinan pendidikan adalah untuk membina persaudaraan dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan antara lain otoriter, laissez-faire, demokratis, dan pseudo-demokratis. Lebih efektif mana teknik supervisi individual atau teknik supervisi kelompok? Sama efektifnya bergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Akan lebih baik apabila supervisi yang dilakukan sesuai dengan porsi, keadaan, dan kemampuan. Yang ingin kami tanyakan adalah, apakah menurut Anda dengan kolaborasi di antara kepemimpinan pendidikan yang baik dan pelaksanaan supervisi yang bagus akan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam sistem pendidikan? Mengapa? Sekian pemaparan mengenai kepemimpinan pendidikan dan supervisi dari kelompok 10. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.